Siapa di sini yang masih suka curhat sama temennya? Please dengerin aku karena video ini akan menambah sudut pandang kamu tentang curhat. Jadi sebenarnya curhat itu penting gak sih? So, welcome to... Kita itu sering banget gak sih curhat sama seseorang karena kita mungkin merasa butuh saran dari seseorang, atau mungkin kita hanya cukup merasa ingin didengarkan aja. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, curhat itu nggak penting-penting banget. Loh, kenapa nggak penting? Kan karena dengan curhat kita bisa jadi tenang, kita merasa didengarkan. Tapi apa kamu yakin orang itu bakalan dengerin kamu? Atau mereka ternyata hanya ingin tahu aja? Kalau kata buku ini, sebenarnya curhat itu nggak penting. Karena we have our intuition. Setiap manusia itu punya intuisi. Dan curhat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan bikin ribet. Yang kedua adalah kemungkinan solutif kalau misalkan kamu curhat dengan orang yang tepat. Masalahnya, emang kita sudah sepercaya itu buat curhat sama orang yang tepat? Atau ternyata orang itu justru menimbulkan dampak yang pertama? Gini. Kalau menurut aku, curhat itu sebenarnya nggak apa-apa dan sah-sah aja. Cuman kalau kita merasa dengan curhat itu justru malah bikin ribet, itu yang perlu dipikirkan ulang. Karena sebenarnya setiap manusia itu punya intuisi. Dan intuisi itu yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang sesuai dengan permasalahan kita dan pengalaman kita. Misalkan nih, kita menghadapi suatu masalah. Secara tidak langsung, intuisi kita akan membawa kita ke sebuah solusi yang relate dengan masalah itu dengan modal pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Tapi, kalau kita memilih untuk curhat kepada orang lain, misal kita menceritakan tentang masalah itu ke orang lain. Tapi yang harus kita tahu adalah mungkin permasalahan kita itu nggak akan relate sama orang lain yang mereka nggak mengalami langsung, atau mereka yang pengalamannya itu tentu beda sama kamu. Mungkin bisa jadi solusinya itu hanya berdasarkan modal informasi yang kamu ceritakan. Dan itu mungkin hanya beberapa persen dari pengalaman kamu. Sedangkan mereka itu punya pengalaman sendiri, atau mungkin mereka juga punya cara sendiri untuk menangkap informasi tentang masalah kamu. So, solusi yang kamu dapatkan adalah solusi yang gak relate sama kamu, tapi relate sama mereka dan masalah-masalah dan pengalaman mereka. So, di sini kita bisa paham ya, ternyata solusi dari temen itu belum tentu benar. Justru yang paling benar itu apa? Ya intuisi kita. Tapi mungkin alasan kita curhat itu karena kita ingin mendapatkan sudut pandang lain. Atau mungkin bisa jadi orang yang kita curhat itu punya pengalaman yang sama atau permasalahan yang sama. Jadi kita curhat dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan insight baru atau kita akan mendapatkan solusi baru. Tapi tanpa kita sadari kalau kita terus-terusan punya kebiasaan setiap ada masalah kita harus butuh pendapat orang lain. Setiap ada masalah kita harus curhat sama orang lain. Tanpa disadari itu akan menimbulkan efek yang negatif. Pertama, kita jadi gak percaya dengan intuisi kita sendiri. Kedua, kita jadi gak percaya nih dengan keputusan kita sendiri. Ketiga, kita akan mudah terprovokasi oleh orang lain. Atau mungkin dari sini kamu telah menyadari bahwa selama ini kamu udah terprovokasi orang lain. Atau mungkin kamu punya pengalaman kalau misalkan masalahmu itu jadi buruk karena mengikuti solusi dari orang lain. Yaitu sebenarnya intuisi kita itu selalu membawa kita ke sebuah solusi yang sesuai dengan masalah kita dan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Tapi catatannya adalah kita hanya takut untuk mengikuti intuisi itu. Karena hal ini sah-sah aja, manusia itu selalu takut untuk mengambil sebuah keputusan karena keterbatasan kita untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Tapi kalau kita nggak menyadari ternyata dampak curhat itu ada negatifnya, maka tanpa kita sadari kita ternyata berjalan di atas jejak yang orang lain buat, bukan atas keputusan yang kita mau. Mungkin sesekali kita harus mencoba nih untuk menuruti intuisi kita sendiri. Ini juga ada beberapa dampak positifnya, termasuk percaya dengan keputusan diri sendiri. Tapi emangnya segampang itu untuk melawan rasa takut? Tentu enggak, apalagi kalau misalkan kita punya pengalaman, kita nggak curhat, kita menentukan sebuah keputusan dan kita kemudian gagal. Tapi coba deh kita lihat sisi positifnya. Kalau misalkan kita terlatih untuk menggunakan intuisi kita sendiri, otomatis sense kita atau intuisi kita juga akan terlatih nih untuk menemukan problem solving yang akan sesuai dengan apapun masalah yang kita hadapi. Tapi berbeda kalau misalkan kebiasaan kita adalah selalu menuruti keputusan-keputusan orang lain. Ya pasti intuisi kita nggak akan terlatih dan kita akan menjadi orang yang nggak akan percaya diri sama keputusan-keputusan kita sendiri.
Jadi, meskipun kita menuruti intuisi dan akhirnya gagal, sisi positifnya adalah kita mungkin bisa melatih nih intuisi kita untuk bisa lebih peka, untuk bisa lebih cerdas menentukan problem solving sesuai dengan masalah dan pengalaman kita. Jadi kedepannya ketika sudah terlatih, maka ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ya pasti intuisi kita akan connect dan jauh lebih tajam untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Tapi curhat itu penting tahu, karena aku juga butuh nih masukan dari orang lain, saran. Aku juga butuh didengerin. Tapi coba gini deh teman-teman. Kadang kita itu udah punya intuisi nih yang sebenarnya itu tepat dan sesuai dengan permasalahan kita. Tapi keputusan orang itu pasti nggak berdasarkan dengan permasalahan kita atau pengalaman kita. Tapi berdasarkan informasi masalah yang didapatkan dari kita dan pengalaman mereka. Kemudian akan ada dua opsi. Yang pertama adalah keputusan dari intuisi kamu, dan yang kedua adalah keputusan dari intuisi mereka. Sebenarnya kita sadar nih, yang paling relate pasti ini adalah keputusan dari intuisi kita. Tapi kita jadi punya opsi lain, yaitu keputusan dari teman kita ini. Belum lagi kalau misalkan kita curhat ke 5 orang. Yang 5 orang ini pasti mereka punya intuisi masing-masing dan pengalamannya masing-masing. Dan kita akan jadi bingung untuk menentukan keputusan yang mana. Dan terkadang terlalu banyak pilihan itu justru membuat kita itu semakin pusing. Dan semakin menciptakan potensi kita akan salah pilih. Jadi pilihannya ada dua. Yang pertama itu kita menuruti intuisi kita yang justru lebih relate daripada intuisi orang lain yang itu justru lebih relate nih sama pengalaman-pengalaman mereka. Tapi kalau misalkan gagal pun dengan hasil dari intuisi kita akan punya nilai plus, yaitu kita telah melatih intuisi kita. Dan kita menciptakan pengalaman baru yang nanti di kemudian akan menciptakan keputusan yang lebih valid. Tapi kalau misalkan justru berhasil dengan keputusan orang lain, tapi yakin apakah keputusan itu bukan akibat dari karena mereka berniat untuk memprovokasi kamu. Karena kadang kalau keputusan orang lain itu seringkali kita mungkin hanya selamat untuk sebuah permasalahan itu. Tapi dalam jangka panjangnya, kita berpotensi untuk selalu bergantung dengan keputusan orang lain. Kita akhirnya nggak punya sense untuk menciptakan problem solving kita sendiri. Ya kalau kita akan sama dia terus, tapi kalau kita ketemu orang lain lagi yang ternyata itu justru nggak sebagus orang itu buat ngasih sebuah solusi, kita pasti akan kebingungan. Karena kita sebelumnya nggak mau berlatih untuk melatih intuisi kita. So, kesimpulannya sebenarnya curhat itu baik atau buruk? Kalau menurut aku, curhat itu sebenarnya baik asalkan kita nggak oversharing. Dan kita nggak menjadikan keputusan mereka itu sebagai satu-satunya keputusan yang utama. Mungkin kita mulai sekarang bisa lebih berlatih untuk mengutamakan keputusan dari intuisi kita. Karena apa? Karena dia yang lebih relate dengan permasalahan dan pengalaman kita. Dan kemudian kita menggunakan keputusan dari teman curhat kita ini untuk menjadi bahan pertimbangan atau tambahan aja. Bukan sebagai sesuatu yang utama yang harus kita telan mentah-mentah tanpa kita saring. Karena apa? Karena untuk menghindari dari intuisi kita yang gak terlatih. Dan yang kedua, menghindari dari agar kita tidak mudah terprovokasi dengan orang lain. Karena bagaimanapun, apapun masalah yang kita hadapi, kita adalah orang pertama yang paling berhak untuk mengatur itu. Untuk mempersilahkan orang masuk, memberikan kita saran, ikut campur untuk memberikan kita keputusan baru. Jadi kalau misalkan kita nggak mau menyaring dan kita hanya selalu ikut dengan keputusan orang atau apa kata orang, ya pasti lama-kelamaan kita yang akan hancur. So, jadi semuanya itu pasti ada positif dan negatifnya. Dan mungkin dari video ini aku nggak ingin memaksa kamu untuk nggak curhat sama siapapun, tapi mungkin aku bisa lebih ke ngasih insight baru tentang gimana caranya curhat ke orang lain dan bagaimana menyerap masukan-masukan mereka. Dan kemudian kita bisa lebih bijak lagi untuk menentukan keputusan-keputusan di masa yang akan mendatang. Karena apapun yang kita lalui, apapun masalahnya nanti, kita harus tetap terbiasa bergantung sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa bergantung sama teman curhat dan kita nggak bisa memaksa mereka untuk selalu stay dengerin curhatan kita. Dan maka dari itu pesanku adalah, coba percaya dan latih intuisi kita untuk selalu bisa menemukan keputusan-keputusan yang valid. Dan itu perlu kita latih banget dan kita harus benar-benar percaya sama intuisi kita sendiri. Kita nggak boleh takut gagal atas keputusan itu. Karena meskipun ujung-ujungnya gagal, kita harus bisa mengambil sisi positifnya adalah kita telah melatih intuisi kita untuk bisa menemukan keputusan-keputusan yang lebih benar lagi.
Karena percaya deh sama aku, intuisi kita itu tuh anugerah dari Tuhan. Jadi dia pasti akan selalu membawa ke sesuatu yang sebenarnya tuh relate banget sama masalah kita. Dan itu juga sesuai dengan pengalaman kita. Cuman kalau misalkan gak sering dilatih dan kita mungkin selama ini terlalu sering mengandalkan keputusan dari orang lain dan kita gak pernah percaya dengan keputusan dan intuisi kita sendiri, ya pasti intuisi kita juga gak akan peka. So, coba deh mulai sekarang latih intuisi kita agar dia itu bisa lebih cerdas untuk menentukan keputusan-keputusan yang lebih baik lagi. So, aku bakalan sering banget bahas tentang topik-topik ini, tentang bagaimana cara kita untuk hidup yang lebih keren mungkin. Kalau misalkan kamu suka topik ini, kamu boleh subscribe. And see you!